Bapa yang baik, pada sore hari ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur untuk satu hari di mana kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami pada saat ini adalah karena rencana Tuhan. Adalah rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami pada hari ini Tuhan, untuk menikmati segala anugerah-Mu, untuk menikmati segala kasih karunia dan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada kami, supaya hari ini kami boleh benar-benar memahami dan semakin memahami tentang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Shalom, silakan duduk semua. Saya senang ada di tempat ini karena bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ya, satu hal yang gak pernah saya duga gitu. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara atau sharing tentang firman Tuhan di hadapan Oma dan Opa. Dan hari ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, karena saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Kurniawan karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fikar Samuel. Saya saat ini melayani di GBI Puri. Saya menggantikan Pak Beni karena Pak Beni ada kegiatan yang lain. Dan di dalam pelayanan di GBI Puri itu saya mengepalai departemen misi. Jadi saya ada di Jakarta biasanya 2 bulan sekali saya harus pergi ke pulau-pulau untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan misi. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya sudah datangi. Dari sejak zaman 2000, tahun 2000 saya sudah pelayanan misi. Dan bulan 5 nanti kita akan ke Papua, di Pegunungan Arfak. Nah, hari ini sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bersaksi dulu karena Pak Kurniawan bilang, ada kesaksian enggak? harus bersaksi. Makanya saya akan bersaksi pada Bapak dan Ibu semua. Saya 2023 tahun 2023 kemarin pada bulan Desember, setelah saya menjadi pembicara di dalam suatu acara doa, seminggu kemudian saya mengalami apa yang namanya sakit penyakit. Suatu hal yang tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Dan sejak dari kecil saya nggak pernah yang namanya masuk rumah sakit, saudara. Saya nggak pernah masuk rumah sakit dan nggak pernah dirawat di rumah sakit. Jadi sekali masuk rumah sakit itu, kalau kata orang-orang, kalau nggak pernah masuk rumah sakit, kalau sekali sakit itu parah banget. Dan hari itu memang terjadi sama saya. Tahun 2023 itu saya mengalami stroke, lumpuh sebelah kanan, lumpuh total. Saya tidak menyadari itu adalah lumpuh, karena setelah Natalan itu pas tanggal 25 saya nginep di kantor karena saya punya usaha. Saya mengontrol anak-anak bekerja, saya mengontrol, dan tanggal 26-nya saya pulang ke rumah dan memperbaiki water heater di kamar mandi di rumah saya. Dan pada saat itu saya mengalami tiba-tiba saja semua badan anggota tubuh sebelah kanan saya itu mengalami kelemahan. Nggak kuat, ngangkat pun nggak kuat. Saya kira ini masuk angin kali nih gara-gara begadang. Ini biasanya kan orang mengira begitu, kalau lemah gitu kayaknya masuk angin nih. Saya mau diurut aja deh. Tapi pada saat itu diurut-urut kok masih nggak berasa gitu, masih nggak ada perubahan. Nah, suatu kebesokannya istri saya bilang, coba periksa aja deh ke rumah sakit, mau nggak? Saya kan nggak pernah masuk rumah sakit, jadi saya bukannya anti, tapi saya aneh, bagi saya masuk rumah sakit itu atau dirawat di rumah sakit atau diperiksa. Akhirnya, yuk nggak mau. Kata istri saya, udah ke akupunktur tempat saya aja di Perbun, di Permata Buana gitu. Tanggal 26 pada saat itu ketika ke dokter akupunkturnya sudah bilang, wah ini udah
dokter akupunktur dia bilang saya sudah stroke, dan dia langsung merekomendasi ke rumah sakit Puri Indah. Nah, di rumah sakit Puri Indah itu saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain sebagian sebelah kanan, dan dokter sudah menyuruh saya harus mendapatkan tindakan harus operasi kepala. Artinya saya harus dibongkar otaknya karena ada pendarahan 12 cc. 12 cc itu cukup besar, besar karena itu mempengaruhi semua daya ingat saya, sehingga saya lupa, bahkan tidak kenal sama siapa-siapapun juga selain anak dan istri saya. Yang lain saya tidak kenal. Jadi ketika saat itu saya hanya bisa bengong dan pasrah. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, karena posisi saya adalah seorang pelayan gitu. Saya sudah dari tahun 2000 melayani Tuhan. Begitu juga pada saat itu saya mulai melakukan misi di gereja GPI, karena saya baru pindah dari GPI ke GPI Puri itu baru sekitar 3 tahun, dan saya baru memulai gerakan misi di gereja kami. Dan hari itu ketika disuruh bongkar otak karena sudah di MRI udah ketahuan semua ada 12 cc pendarahan di otak. Nah, pada saat itu istri saya nggak mau, karena dia tahu secara psikis saya pasti mengalami ketakutan dan akan membahayakan saya. Nah, akhirnya setelah nggak mau, keponakan saya datang untuk dipindahkan ke rumah sakit, karena berdasarkan info-info ya rumah sakit Puri Indah selalu begitu, selalu dikit-dikit operasi ya, dikit-dikit operasi. Nah, akhirnya saya dipindah dengan persetujuan keluarga, karena dokter bedahnya sendiri tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa terjadi pemindahan dari rumah sakit Puri Indah ke rumah sakit MMC Kuningan. MMC Kuningan itu cukup jauh dan membutuhkan ambulan gitu. Nah, setelah pindah ke rumah sakit MMC, sama saran dari dokter bedah adalah saya harus dibongkar kepalanya, otaknya gitu, harus disedot cairannya karena ini sudah cukup besar 12 cc ya. Jadi pada saat itu istri saya bilang, kami tidak mau. Kalau tidak mau bagaimana dok? Apakah ada tindakan lain? Nah, setelah dipertanyakan ke rumah sakit, rumah sakit coba konsultasi sama dokter bedah, karena pada saat itu menjelang akhir tahun, jadi dokter bedah, kebanyakan dokter itu sudah libur, nggak ada dokter bedah pada saat itu, cuma ada satu dokter yang namanya dokter Yusuf Misbah, itu dokter kepresidenan, dokter Gus Dur. Dia by phone ditelepon oleh susternya. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, coba kamu kontrol dulu, jagain terus sampai saya datang setelah tanggal 28 dia akan datang. Dia akan datang, akan kontrol. Bayangin saudara, 2 hari saya tidak mendapatkan tindakan apa-apa, hanya mendapatkan infus saja. Dan dokter Yusuf Misbah itu bilang sama saya, atau sama istri saya, oke, kita akan coba semaksimal mungkin untuk dimasukkan atau di pendarahan itu dihancurkan melalui infus. Nah, setelah melalui infus, dan saat itu saya tidak masuk dalam ruangan ICU, tidak masuk dalam ruangan apa-apa, tapi ruangan biasa. Luar biasanya seperti itu, saya tidak mendapatkan perawatan yang maksimal, tapi tetap dikontrol oleh dokter tersebut. Nah, di dalam kondisi seperti itu, yang saya lakukan hanyalah cuma bisa bernyanyi. Saudara, Bapak Ibu, Om Tante, makanya kuasa puji-pujian itu sangat luar biasa. Ketika kita mengalami masalah, bernyanyilah kepada Tuhan, memuji Tuhanlah. Sebab memang firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 4 bahwa Tuhan ada di setiap puji-pujian umatnya, di atas puji-pujian orang Israel. Pada saat itu saya hanya bisa bernyanyi, memuji Tuhan dan menangis. Karena saya pikir, wah, saya akan berakhir nih. Mungkin ini hari-hari terakhir saya.
saya sudah manggil anak saya. Gitu. Istri saya udah ketakutan aja. Tapi kami sama-sama berdoa. Karena kami sama-sama pelayan misi, kami sama-sama berdoa, percaya aja ke Tuhan. Cuma ada satu kekuatan ketika saya bernyanyi, saya melupakan apa yang terjadi sama saya pada saat itu. Ketika saya memuji Tuhan, Tuhan membuat saya lupa akan segala sakit penyakit yang terjadi pada saya. Padahal pada saat itu saya sudah tidak bisa bergerak dan sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, hanya bisa terbaring. Entah kenapa Tuhan tiba-tiba pada hari ketiga saya mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa, dan hari keempat saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan. Itu adalah suatu hal yang ajaib. Bagi saya itu adalah mujizat terbesar. Ada kesempatan di hidup kedua bagi saya yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saya. Sebab bagi dunia kedokteran itu mustahil, karena sakit stroke itu bisa bertindak dalam waktu 4 hari. Bahkan MRI kan terjadi pada tanggal 26. Nggak boleh MRI itu 2 kali dalam selang waktu sebelum 2 minggu. Jadi nggak boleh tuh MRI kembali pada hari ke-10. Tapi saya sudah harus dicek bener nggak udah sembuh. Akhirnya dengan berat hati Dokter Yusuf Misbah itu menandatangani untuk saya harus MRI. Dan pada saat MRI saya sudah bersih sama sekali, darah yang ada di otak saya. Dan pada hari ke-11 saya pulang, meskipun dalam keadaan yang ya secara berbicara masih agak sulit, masih miss berapa ya antara pikiran sama implementasi keluar perkataan itu ada jeda gitu adalah. Tapi puji Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya di dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada satu rencana Tuhan bagi tiap-tiap kita. Bahkan bagi Bapak Ibu dan di tempat ini, kalau kita saat ini menjalani usia, ada yang 80 tahun. Wah, luar biasa. Saya nggak kepikir apakah saya sampai 80 tahun. Tapi kalau kita boleh ada sampai umur saat ini adalah bonus daripada Tuhan sendiri. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku saat ini. Aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Jadi kasih anugerah Tuhan yang diberikan pada ibu-ibu sampai saat ini, berapapun usia bapak dan ibu, tidak sia-sia. Ada suatu rencana Tuhan, ada suatu kehendak Tuhan, ada yang Tuhan ingin supaya bapak dan ibu lakukan bagi dunia ini. Usia bonus ini adalah usia di mana kita harus berbuat lebih banyak lagi bagi Tuhan. Sebab Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, atau kalau lebih dan jika kuat 80 tahun. Ini Mazmur ini dituliskan oleh Musa, Bapak dan Ibu. Ditulis 3.300 tahun yang lalu oleh Musa. Pada saat itu belum ada micin, belum ada junk food, belum ada makanan-makanan yang membuat metabolisme tubuh kita ini semakin turun. Tetapi kalau kita lihat saat ini, hari-hari ini, berapa sih umur manusia? Paling 40-50 tahun. Banyak teman-teman saya yang usia 40 tahun udah meninggal. Atau mungkin bapak dan ibu renungkan, berapa banyak teman-teman bapak dan ibu, oma dan opa semua yang sudah tidak ada saat ini, yang sudah tidak ada saat ini, yang sudah tidak ada saat ini, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kenapa oma dan opa ada sampai hari ini? Meskipun apapun keadaannya oma opa saat ini, dalam keadaan kelemahan kah, sakit kah, saya mau katakan sekali lagi bahwa ada rencana Tuhan bagi oma dan opa. Ada suatu kehendak Tuhan supaya oma dan opa boleh ada di titik saat ini.
Setiap musim kehidupan yang kita jalani ada maksud dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk hidup, kita harus memiliki buah. Kita harus berbuah. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita berbuah. Kita berbuah. Ini bukan perkataan saya, tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 2, mengatakan bahwa setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya ia berbuah lebih banyak lagi. Berbuah lebih banyak lagi. Jadi jangan anggap Bapak dan Ibu, Oma dan Opa yang sudah umurnya lanjut itu sudah tidak berguna lagi. Sudah nggak berguna. Dunia sudah, atau anak-anak kita sudah tidak membutuhkan kita lagi. Jangan pernah menganggap itu. Artinya ketika kita ada sampai titik ini, Tuhan ingin supaya kita harus berbuah lebih banyak lagi. Mungkin masa muda kita pernah berbuah, kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan untuk Tuhan. Hari ini kita lakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu. Amin. Nah, mari kita buka dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Terus. Ya. Bisa baca Bapak dan Ibu? Ini kekecilan ya. Yang bisa baca, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh seperti pohon di Libanon. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi ada maksud kenapa Bapak dan Ibu boleh ada sampai usia saat ini, adalah pada ayat 16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu benar. Ada maksud dan rencana Tuhan. Berbuah seperti pohon ditanam di rumah Tuhan. Boleh slide selanjutnya. Saudara, pohon kurma di dalam ayat 13, pohon kurma itu tumbuh di padang gurun. Gak ada di Indonesia itu pohon kurma. Pohon kurma itu tumbuh di padang gurun yang gersang. Nah, padang gurun yang gersang itu kan sulit mendapatkan air ya. Tapi pohon kurma itu memiliki akar yang kuat, karena di padang gurun itu sendiri akar pohon kurma akan mencari air sampai dapat, supaya pohon kurma itu bertumbuh dan berbuah. Sehingga akar pohon kurma itu panjang sekali dan dalam sekali ke dalam tanah, dan membuat pohon kurma itu menjadi kuat. Akarnya sangat dalam, mampu mencari air di padang gurun sehingga batangnya keras. Tetapi sekalipun batangnya keras, dia tetap lentur kalau ada angin besar, dia tetap bisa goyang ke kanan ke kiri. Lalu apalagi pohon kurma itu buahnya manis, karena memang mencari air, sumber air di kedalaman tanah itu sendiri, sehingga menghasilkan buah yang manis dan bertahan lama. Semakin tua pohon kurma itu, semakin banyak buahnya. Ada yang pernah lihat pohon kurma? Enggak. Saya beberapa bulan lalu ke Mesir dan ke Israel, saya melihat pohon kurma. Iya, ternyata pohon kurma itu cuma ada di padang gurun. Dan di situ pohon kurma itu nggak ada yang kecil-kecil, batangnya gede-gede, akarnya juga kuat, batangnya kasar sih sebenarnya, tetapi buahnya banyak dan buahnya manis sekali kurma itu. Nah, lalu yang kedua, di dalam ayat 13 itu ada yang namanya pohon aras di Libanon. Nah, kalau saudara tidak tahu pohon aras, lambang negara Libanon itu adalah pohon aras. Nah, pohon aras itu daunnya seperti duri-duri atau seperti jarum, kayak cemara. Pohon aras ini tumbuh paling subur pada ketinggian 1000 sampai 2200 meter di atas permukaan laut. Dia membutuhkan banyak sinar matahari. Nggak bisa gitu dia bertumbuh di tempat yang teduh atau ada di bawah pohon-pohon yang lain. Pohon aras itu nggak akan tumbuh. Jadi kalau
pohon aras itu harus bertumbuh, dia harus ada lebih tinggi dibanding pohon-pohon yang lain di sekitarnya. Nah, pohon aras ini mampu bertahan di musim dingin yang sangat ekstrim, di minus 25 sampai 30 derajat. Pohon aras ini terkenal sangat tinggi, kuat dan tahan lama. Kayunya dipakai untuk membangun bait Allah. Jadi bait Allah pada zaman Salomo itu dibangun dari kayu pohon aras. Artinya betapa kuatnya batang kayu pohon aras itu sendiri. Makanya menariknya pohon aras ini adalah paling kokoh di antara, atau semakin tua dia semakin kokoh, semakin keras dan harum kayunya. Bagi kita yang sudah lanjut usia atau yang sudah banyak umurnya, justru di masa tua kita harus memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi. Justru kita harus dapat diandalkan di dalam gereja atau di dalam persekutuan. Mungkin banyak orang atau dunia menganggap orang tua sudah tidak produktif, orang tua sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Jangan salah saudara, jangan salah. Lihatlah pohon kurma, dia semakin tua semakin banyak buahnya, dan akan berbuah terus, dan berbuah terus. Itu sama seperti kita. Seharusnya atau hari ini kita harus menyadari kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan, baik di keluarga kita, di gereja, ataupun bagi orang-orang sekeliling kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah banyak makan asam garam, kalau kata peribahasa Indonesia, telah banyak mengalami hal-hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat ke-14. Di situ pohon aras dan pohon kurma itu ditanam. Ini merupakan suatu lambang ketika sebuah pohon ditanam, artinya dirawat, dipelihara di pelataran Allah. Siapa yang meliharanya? Yaitu Allah yang memeliharanya. Bapak dan Ibu, ini dipelihara Allah. Jangan lupa akan hal itu. Jangan lupa naikkan syukur pada Tuhan tiap-tiap hari. Bapak dan Ibu dipelihara Tuhan. Jadi enggak ada yang enggak berguna. Sampai hari ini Bapak dan Ibu adalah sangat dipelihara Tuhan dan sangat disayang Tuhan, sangat diperhatikan Tuhan, sangat diinginkan Tuhan. Rahasia pertama untuk berbuah adalah terus berhubungan dengan pelataran Allah itu sendiri. Sama seperti ayat 14 dikatakan. Coba balik ke ayat tadi sebelumnya. Ya. Mereka ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bapak dan Ibu, kalau ingin bertumbuh, kalau ingin berbuah, tetaplah ada di pelataran Allah. Artinya apa? Tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Tetaplah ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupa. Saya ingat waktu saya masih kecil, mami saya meninggal itu ketika saya umur 23 tahun. Dari zaman kecil saya selalu lihat mami saya itu berdoa tengah malam dan subuh waktunya. Yang dia doakan selalu sama, adalah anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan. Terus aja. Kayak sepertinya membosankan ya kalau doanya itu aja. Tapi itulah gunanya kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan untuk mendapat umur yang bonus, umur yang lebih. Kita harus berdoa untuk anak kita. Kita harus berbuah untuk keluarga kita. Kita harus menjadi tiang-tiang doa bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi suami kita kalau mungkin masih ada, atau bagi menantu kita, bagi cucu kita. Ya, kebanyakan nih orang tua kalau sudah punya menantu, apalagi udah berusia, biasanya nggak pernah akur sama menantunya. Bener gak? Bener apa bener? Pasti ada aja yang diributkan. Nah, masalah cucunya lah, yang mertua selalu ingin sayang pada cucunya, selalu ingin memberi lebih kepada cucunya. Tetapi sang menantu
Jangan gitu mah, jangan begitu pak, jangan dimanja anak kecil karena nanti nggak akan bertumbuh. Nah itu dari situ sudah bisa terjadi perdebatan. Nah, pengalaman saya sama mertua saya bukan sedang curhat. Ya sama, ketika anak saya lagi kecil, saya sangat jarang menggendong anak saya. Kebanyakan mertua saya, karena mertua saya sangat takut karena itu adalah cucu pertama laki-laki di kalangan orang Batak. Itu udah paling top deh, laki-laki dapat cucu laki-laki pertama disayang banget, jadi nggak boleh sampai kenapa-napa. Loh, saya bapaknya gitu, saya bapaknya, saya tidak boleh megang. Jadi saya curi-curi tuh untuk menggendong anak saya. Kalau pada saat mertua saya tidur, nah saya gendong tuh. Nah, sampai umur 4 tahun saya baru benar-benar dikasih untuk pegang anak saya 100%. Bayangin bagaimana perasaan saya terhadap mertua seperti itu. Tapi saya percaya mertua saya yang sudah usia lanjut itu adalah ingin supaya cucunya itu mendapatkan yang terbaik. Mungkin saya juga berpikir salah pada mertua saya pada saat itu. Tapi persepsi mertua saya juga ingin memberikan yang terbaik kepada cucunya supaya dia menjadi seorang cucu yang benar-benar baik adanya. Bapak Ibu, rahasia pertama tetap berdoa adalah tetap berhubungan, tetap terhubung dengan pelataran Allah, yaitu persekutuan dengan Tuhan dan umatnya. Jangan pernah menarik diri dalam ibadah. Jangan pernah menarik diri dalam ibadah, Bapak Ibu. Kalau ingat yang tadi saya katakan bahwa kita mendapatkan umur yang bonus, umur yang lebih, ada rencana Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu sangat penting, sangat penting, sangat penting. Jangan tinggalkan jam-jam doa Bapak dan Ibu. Jangan pernah tinggalkan. Ingat, anak cucu kita dapat berhasil oleh karena doa-doa kita. Anak cucu kita bisa hidup takut akan Tuhan adalah karena doa-doa kita. Jangan sampai tinggalkan Bapak Ibu. Doa, berdoa dan berdoa. Terus ketika fisik lemah, nggak sekuat dulu lagi, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kita harus semakin banyak berdoa, dan semakin banyak berdoa dan berbuah banyak lebih lagi. Akar yang dalam itu melambangkan bahwa lansia atau umur yang sudah lanjut umurnya punya waktu lebih banyak untuk berdoa dan bisa menjadi doa syafaat, menjadi pendoa syafaat yang kuat bagi anak cucu kita. Banyak sejarah di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil atau raja-raja Israel itu kan dibagi dua ya, dua kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, kerajaan Israel Utara itu adalah kerajaan raja-rajanya di mana raja-rajanya itu melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi kerajaan Selatan, raja-rajanya adalah raja-raja yang dikatakan berhasil, dan di dalam keberhasilannya itu selalu disebutkan nama ibunya. Artinya apa? Seorang tua akan sangat berpengaruh pada keturunannya, baik anaknya, baik cucunya, baik keturunan yang ketujuh. Nah, jadi jangan tinggalkan jam-jam doa kita bagi keluarga kita yang pertama, lalu bagi orang-orang sekeliling kita, bagi teman-teman kita, bagi gereja kita, bahkan bagi banyak orang yang membutuhkan doa. Bapak dan Ibu, doa dari Bapak dan Ibu itu sangat dibutuhkan bagi anak-anak muda. Sangat dibutuhkan. Di gereja kami banyak anak-anak muda yang di mana jemaat-jemaat yang tua selalu melepaskan berkat untuk anak-anak muda kami, supaya mereka adalah orang-orang yang kuat. Jangan pikir ketika mereka beribadah dan berbakti dan aktif tidak bisa meninggalkan Tuhan. Itu semua bisa meninggalkan Tuhan, tetapi
lepaskanlah berkat kepada anak-anak muda itu, supaya anak-anak muda itu kuat di hadapan Tuhan, kuat di dalam panggilan, kuat di dalam iman. Nah, lalu pelataran Allah adalah jangan malas ke gereja cuma karena sakit pinggang atau hujan. Selama bisa hadirlah ke gereja. Hadirlah ke gereja. Hadirlah ke gereja. Saya dulu zaman Covid, saya paling gak betah ibadah online. Karena saya tidak bisa mengekspresikan bagaimana saya bernyanyi, menyembah Tuhan, bagaimana saya mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak bisa mengekspresikan segalanya. Nah, demikianlah dengan kita hari ini. Jangan sampai kita lemah, atau jangan sampai kita tidak beribadah tiap-tiap minggu, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah, yang kedua, berbuah dan dengan kualitas, yaitu gemuk dan segar dalam ayat 15. Di situ dikatakan pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini kontras dengan kondisi fisik kita yang sudah berumur lanjut. Secara fisik mungkin kita cenderung kurus atau cenderung lemah, cenderung tidak memiliki kekuatan lagi. Tetapi secara rohani, firman Tuhan menjanjikan kondisi bahwa kita akan menjadi gemuk dan segar. Apa artinya? Ya, gemuk secara rohani itu melambangkan kelimpahan hikmat. Kita mengalami pengalaman hidup yang lebih lagi. Kita sudah mengalami banyak pencobaan, dan kita sudah mengalami banyak makan asam garam, krisis ekonomi, sakit penyakit, kematian orang-orang tercinta, kegagalan. Jangan sampai itu melemahkan kita, dan itu harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang bisa diandalkan. Nah, kita akan menjadi gemuk rohani, dan kita adalah orang-orang yang gemuk rohani secara rohani. Amin, Bapak dan Ibu. Jadi jangan, sekali lagi jangan minder, jangan merasa nggak bisa berguna lagi buat gereja, jangan merasa tidak sanggup lagi atau tidak bisa berkarya lagi bagi anak-anak Tuhan, bagi Tuhan. Tapi percaya diri, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kalau anak-anak muda bisa, artinya ketika kita memiliki umur yang lebih, artinya kita harus menyadari bahwa kita akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, karena ada suatu rencana Allah yang indah di usia bonus kita. Ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Secara rohani melambangkan sukacita. Kita mengalami segar secara rohani, melambangkan sukacita dan semangat yang tidak pudar. Banyak orang muda yang letih, yang lelah. Jangan salah, anak-anak muda sekarang kadang secara rohani itu lebih kuatan orang-orang tua loh, Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang dikit-dikit baper. Apa karena dunianya seperti itu ya? Apa karena kita sudah masuk, sudah kena dunia digital, sehingga mereka sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit putus asa. Ketika mengalami tekanan sedikit, mereka menjadi lemah, mereka tidak kuat, mereka menjadi frustasi. Bahkan ada seorang anak hamba Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dia bunuh diri di Surabaya. Artinya apa? Anak-anak muda itu selalu rentan. Nah, inilah saatnya kita orang tua tunjukkan buah kita. Ingatkan kepada anak-anak muda bahwa Tuhan mau memakai anak-anak muda itu. Kuatkan anak-anak muda. Mungkin kita melayani sudah terbatas. Mungkin kita jadi singer, puji Tuhan kalau masih dipakai atau kalau masih bisa. Tetapi kita bisa berdoa bagi anak-anak muda. Kita bisa menasihati anak-anak muda. Kita mampu untuk mengarahkan anak-anak muda untuk tetap berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Mau? Mau? Ya. Mau. Semangat ya. Mulai hari ini semangat ketika melihat anak muda. Jangan putus asa jangan berhenti untuk menasihati mereka, untuk supaya tetap ikut Tuhan dengan setia. Nah, jadi berbuah di masa lansia itu bukan berarti Anda atau Bapak dan Ibu semua harus berlari cepat untuk mengangkat barang yang berat, tetapi menjadi saluran berkat melalui nasihat, melalui doa, melalui teladan, melalui sukacita. Tunjukkan senyumnya setiap minggu ketika bertemu dengan Bapak Gembala, ketika bertemu dengan
Anak-anak muda ketika bertemu dengan teman sejawat, tunjukkan senyumnya, Bu. Sekalipun ya agak-agak keriput sedikit gitu, agak sulit lihat senyumnya, tetapi tunjukkan senyumnya. Tuh, lihat ibu ini, manis sekali senyumnya. Artinya kita harus menunjukkan senyum, menunjukkan sukacita, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ingat, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Nah, bagian terakhir bahwa tujuan berbuah di dalam Mazmur ini dikatakan untuk memberitakan kebenaran Tuhan, supaya kita menunjukkan apa yang telah kita lewati, apa yang telah kita lalui itu menggambarkan atau menceritakan, memberitakan bahwa kebenaran Tuhan itu nyata. Karena ayat 16 mengatakan bahwa untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu benar, Tuhan itu tidak ada yang salah. Banyak anak-anak muda sekarang mulai tidak percaya sama Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya melihat anak saya karena kuliah di luar negeri, saya pergi ke London dan saya melihat gereja-gereja di London, Bu, Bapak, Ibu semua. Gereja-gereja di London adalah gereja-gereja yang sudah aneh-aneh kebanyakan. Ada gereja yang gambarnya pelangi, gereja LGBT, dan itu terang-terangan. Banyak lagi anak mudanya tidak ada di ibadah pada saat hari Minggu. Banyak orang-orang tua, banyak orang-orang lanjut. Jadi banyak anak-anak muda itu tidak percaya lagi sama Tuhan karena keadaan dunia, karena digital yang begitu luar biasa. Tetapi hari ini baiklah kita menjadi tiang doa bagi anak-anak muda kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Bersyukur, puji Tuhan, di bangsa ini masih banyak orang yang berdoa, masih banyak orang yang berdoa untuk anak-anak muda. Nah, inilah tugas Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu, Oma dan Opa, betapa pentingnya keberadaan Bapak dan Ibu, Oma dan Opa. Teruslah berbuah, teruslah berbuat baik, teruslah menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Sekalipun secara fisik kita sudah terbatas, tetapi dengan senyum kita sudah menunjukkan bahwa kita berbuah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berbuah. Kita adalah pohon kurma dan pohon aras yang ditanam di pelataran Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tertanam di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nah, lalu slide selanjutnya boleh, bagian akhir. Nah, ini dia. Bagaimana tetap berbuah di masa lansia? Yang pertama, jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan lupakan pertemuan-pertemuan ibadah pada Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan sekalipun fisik kita lemah, terbatas, tetapi berikanlah hati kita untuk hati yang mau melayani Tuhan. Apapun itu, melayani Tuhan gak harus di gereja, di rumah pun adalah melayani Tuhan ketika kita memberikan hati kita kepada anak-anak kita yang lebih lagi. Yang kedua, tetap bersaksi. Tetap bersaksi, jangan berhenti bersaksi, jangan berhenti memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan berhenti menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Jangan sampai berhenti kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kita dan baik bagi kita. Nah, yang ketiga, jadilah penasehat yang bijak bagi orang muda. Harus jadi penasehat, sekalipun kadang orang muda suka-suka ini ya, agak-agak nggak suka dinasihatin sama orang tua, apalagi nasihatnya sama terus tiap hari. Tetapi percayalah, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita akan melihat anak muda itu akan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, yang keempat, jaga kesehatan jasmani. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita menunjukkan diri kita lemah. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengalami umur bonus, untuk mengalami sukacita yang daripada Tuhan pada masa usia lanjut. Lalu hindari kepahitan. Jangan pahit-pahit, Bu. Jangan pahit-pahit sama suami, jangan pahit-pahit sama anak, jangan pahit-pahit sama menantu, jangan pahit-pahit sama cucu. Jadi tetaplah
tunjukkan hal yang baik. Apa sih teleos kita, apa sih tujuan hidup kita pada akhirnya, apa sih yang menjadi goal kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu pada akhirnya kita ada bersama-sama dengan untuk di surga hari kelak. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Pemusik boleh. Bersamamu Bapa, ku lewati semua sudah tua dan sudah nggak berdaya lagi. Mungkin ada yang merasa kita ditinggalkan oleh anak kita, oleh karena kita sudah lanjut. Atau ada di antara kita yang mengalami sakit-sakitan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Pada masa tua aku harus berbuah, dan kita harus masih berbuah, sebab kita adalah orang-orang yang gemuk dan segar di pelataran Tuhan. Ingat dan pegang akan hal itu. Percayalah, Bapak dan Ibu sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Mungkin bagi dunia sudah tidak memperhitungkannya lagi, tapi bagi Tuhan, Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mempensiunkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menganggap kita pensiun. Tugas kita adalah tetap ada di dalam panggilan untuk berbuah, dan jangan pernah berhenti. Berbuah di dalam doa, berbuah di dalam hikmat, berbuah di dalam sukacita, dan berbuah di dalam kesaksian.
Mari kita tanya diri kita sendiri masing-masing, Bapak dan Ibu. Apakah saya masih rajin mencari Tuhan? Apakah saya masih setia untuk melayani Tuhan? Apakah saya masih menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah saya masih menjadi saksi bagi Kristus di usia saya yang sudah lanjut? Apakah saya masih memberitakan kebenaran tentang Tuhan? Atau kita hanya berdiam diri di dalam kepahitan? Jika Bapak dan Ibu mengalami kepahitan, ada yang mengalami kepahitan pada hari ini, mintalah ampun kepada Tuhan. Percayalah, Bapak dan Ibu ingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita ingin dipakai oleh Tuhan, jangan biarkan kepahitan memenuhi hidup kita. Jangan biarkan kepahitan itu memenuhi akan hati kita. Atau mungkin Bapak dan Ibu mengalami kelelahan rohani atau burnout. Mungkin sepanjang usia Bapak dan Ibu sudah melayani Tuhan, saat ini mungkin ketika di usia lanjut ini Bapak dan Ibu sudah mulai merasa lelah mengikut Tuhan, lelah melayani Tuhan. Jangan Bapak dan Ibu, jangan. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak dan Ibu. Dia selalu ingin Bapak dan Ibu dapat berbuah sampai pada akhir, sampai pada Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau menjemput kita di awan-awan. Sebab tujuan hidup kita adalah ada bersama-sama dengan Tuhan di surga hari kelak. Jangan sampai kepahitan itu menggugurkan keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan sampai kepahitan-kepahitan yang ada di dalam diri kita terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap cucu kita menggugurkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dia sanggup membuat kita segar kembali dan bergairah kembali di masa tua kita, seperti pohon yang akarnya dalam. Dan marilah kita tanamkan hidup kita kembali di rumah Tuhan sampai nafas terakhir. Kita tetap berbuat dan membuat Tuhan bangga terhadap diri kita, sampai pada akhirnya Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Bapak dan Ibu semua ada bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini mari kita nyanyikan sungguh-sungguh. Kita katakan, Tuhan, Engkau ada bersama dengan aku dalam setiap musik kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kuragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak pernah kuragukan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanan Tuhanlah yang meneguhkan hati kami. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak dan memberikan pertolongan. Engkau
firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu yang keluar tidak akan menjadi sia-sia. Dia akan berbuah di dalam hati kami. Dia akan berbuah di dalam hati kami dan akan melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, setiap firman yang telah tertanam di dalam hati kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelakunya, sehingga di masa usia yang lanjut bagi kami, bagi setiap oma dan opa di tempat ini, menjadi alat, boleh menjadi alat kesukaan-Mu, boleh menjadi perkakas rumah Tuhan yang sangat indah, sehingga dapat berguna bagi banyak orang. Oleh karena kami semua hidup berbuah di dalam Tuhan dan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.